Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami salamat, dengan latai, salam sewujud, kerende malempang, adil katalino, kecurami kasaruga, bersengat kejubata, harus. Baik teman-teman semua, saya di sini sudah berada dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Pak Mas saja saya panggil Mas Jacqueline adalah salah satu owner dari salah satu jasa wedding planner di Palangkaraya. Mungkin langsung saja teman-teman kita persilahkan kepada Mas Jacqueline untuk memperkenalkan diri beserta mungkin sedikit-sedikit tentang weddingnya itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Jacqueline Enrico. Saya lahir di Palangkaraya 21 Januari tahun 1995. Untuk pendidikan saya sendiri, saya untuk S1 lulusan dari Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya, dan untuk S2 saya lulusan Magister Administrasi Publik di Universitas Lambung Mangkurat. Untuk saya sendiri sekarang bekerja di instansi pemerintah Kota Palangkaraya dan juga bekerja sebagai owner dari JR Wedding Planner. Dan di sini saya sedikit akan berbagi pengalaman terkait masalah terbentuknya JR Wedding Planner itu sendiri. Jadi JR Wedding Planner itu sendiri terbentuk dari tahun 2017, di mana sebelum saya membangun JR Wedding Planner itu sendiri, saya juga ikut bekerja dengan orang dari tahun 2012. Jadi sambil kuliah juga sambil bekerja. Jadi itu juga bisa salah satu memotivasi buat rekan-rekan mahasiswa. Artiannya bisa menambah pengalaman dan juga bisa membantu perekonomian keluarga seperti itu. Jadi sampai saat ini JR Wedding Planner sudah hampir kurang lebih berumur 7 tahun, kurang lebih 7 tahun sudah berumur. Jadi kalau kami juga kurang lebih sudah menangani acara pernikahan juga 300 sampai 400 acara pernikahan. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan tadi dari Mas Jacqueline. Mungkin selanjutnya kita mungkin berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama, mungkin apakah nilai utama yang dipegang tim Anda dalam setiap acara wedding itu sendiri? Oke, baik. Nilai utama di setiap kami tim JR itu memegang di setiap event ataupun acara, yang pasti saya ingin membentuk yang namanya SDM. Itu yang pertama, membentuk SDM di mana tim saya ini punya kemampuan baik dari segi komunikasi maupun juga dari segi kompetennya, dan juga dia juga bisa artinya mengendalikan emosional ataupun ego, dikarenakan namanya tim JR ini kita harus bekerja secara tim. Artinya tidak boleh satu orang ataupun pihak lain yang memiliki ego lebih tinggi, yang artinya nanti akan bisa merusak uh, kerjasama tim. Pada saat kerjasama tim itu rusak, acara itu pun akan berdampak. Makanya yang pertama itu adalah, yang pasti adalah SDM. Yang saya ingin bentuk dari tim ini adalah SDM dulu. Nah, baru setelah itu yang kedua yang pasti kelancaran acara. Dimana kalau SDM ini sudah mumpuni, dimana kerjasama tim itu sudah mumpuni, pasti saya yakin acara itu
pasti akan berjalan dengan lancar. Nah, namanya acara pernikahan adalah acara yang benar-benar sakral, baik di agama apapun, karena menurut kita pernikahan cukup sekali dalam seumur hidup. Jadi artiannya bagaimanapun, dengan cara apapun, pernikahan itu harus benar-benar dapat berjalan dengan lancar. Walaupun artinya setiap acara tidak ada yang 100% bagus, namun kita harus mengupayakan bagaimana caranya 90% ke atas acara itu berjalan dengan lancar tanpa terkendala apapun. Ya, mungkin itu poin utamanya kalau untuk di acara pernikahan. Baik teman-teman, tadi sudah membahas tentang sedikit pendahuluan dari JR Wedding Planner itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi pengendalian dalam operasional JR Wedding Planner itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya ke Mas Jacqueline lagi, bagaimana Anda mengelola proses pengendalian selama persiapan hingga pelaksanaan hari H? Apakah ada pembagian tugas yang spesifik untuk di setiap anggota tim? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk secara spesifik pembagian tugas di dalam JR Wedding Planner ini pasti ada. Jadi di dalam JR Wedding Planner ini sendiri, setiap per event itu pasti berbeda-beda. Contoh, kita punya yang namanya istilah itu ada namanya asisten 1 atau disingkat A1, asisten 2, disingkat A2, asisten 3, disingkat A3, dan asisten 4, dan disingkat jadi A4. Dan yang terakhir adalah MP atau manpower. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke dalam tantangan dan solusi dalam JR Wedding Planner itu seperti apa sih? Langsung saja kita bertanya kepada Mas Jacqueline, apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas, ketepatan waktu acara, dan pernahkah ada masalah yang signifikan dengan klien atau vendor, serta solusi dari permasalahan tersebut? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang tadi benar-benar bagus. Jadi menurut saya tantangan yang terbesar untuk menjaga kualitas dan ketepatan waktu acara itu tersebut, dari saya pribadi ya, artinya komitmen. Yang pertama itu adalah komitmen itu harus berkomitmen antara tim WO beserta keluarga besar. Makanya biasanya di setiap acara itu tersebut kita ada yang namanya meeting bersama klien, itu pasti ada klien bersama meeting, nanti ada meeting bersama tim vendor juga ada, dan yang paling terakhir adalah meeting bersama keluarga besar, di mana di situ hadir keluarga besar baik dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Disitulah kita membuat komitmen, artinya kita punya satu rancangan acara yang benar-benar sudah kita rancang, dari schedule-nya, dari timeline-nya sudah kita benar-benar rancang. Jadi artinya kita harus komitmen bahwa kita benar-benar harus menepati dengan apa yang telah kita rancangkan tersebut. Artinya, makanya kembali lagi seperti saya sampaikan di awal, namanya acara pernikahan ini tidak bisa per individu. Kita harus mengurangi namanya ego, baik ego dalam tim maupun ego dalam tim besar atau teamwork. Tim besar itu saya sebut beserta vendor-vendor yang lain. Artinya kan karena namanya vendor-vendor lain kan pasti memiliki SOP masing-masing sendiri. Nah, disitulah bagaimana saya selaku owner bisa menggabungkan ego masing-masing vendor dengan tim itu menjadi satu. Artinya kita jangan sampai memiliki ego yang tinggi. Contoh seperti vendor A, misalkan karena ini belum selesai, misalkan kenapa harus diburu-buru. Nah, makanya kita harus ada briefing di awal itu bahwa kita punya kesepakatan waktu dari jam sekian sampai jam sekian itu untuk sesi foto, dan jam sekian dan sampai jam sekian itu sesi make up atau sesi lain-lainnya lah, seperti itu. Jadi memang benar-benar kita harus kesepakatan. Makanya kembali lagi komitmen.
Disitulah kita akan menilai komitmen masing-masing, baik dari tim kami sendiri maupun vendor yang lain juga seperti itu. Dan juga bagaimana untuk mengatasi situasi darurat dan kejadian yang tak terduga pada saat di acara itu sendiri. Ya, kita harus punya yang namanya plan A dan plan B. Salah satu contoh seperti misalkan cuaca memang tidak, sekarang ini kan masuk di bulan September, Oktober, November, Desember ini cuaca tidak menentu, terkadang panas, terkadang hujan. Kadang-kadang ada klien yang memang benar-benar maunya, aku maunya di acara pernikahan di outdoor. Tantangan terbesar ini kan alam, kita nggak tahu cuaca ini seperti apa, terkadang bisa hujan atau seperti apa. Nah, disitulah kita harus punya yang namanya plan A dan plan B. Kita akan sampaikan plan B seperti ini, Kak. Plan B nanti pada saat kalau hujan, nanti kita harus merubah ya setupnya untuk pelaminan nanti seperti ini. Jadi kita sebelum di acara itu sendiri pun kita sudah harus menyampaikan ke tim dekorasi bahwa kita punya plan B kalau itu untuk yang di outdoornya. Nah, biasanya juga namanya apa ya, kejadian-kejadian yang ada di lapangan terkadang itu dinamis itu artinya naik turun. Kita nggak bisa memprediksi yang namanya kejadian di lapangan seperti apa, entah keterlambatan, entah mobil pengantinnya mogok atau seperti apa, kita nggak tahu. Itu kita benar-benar harus punya plan A, B, C, D. Misalkan contoh, Kak, kita mulainya jam 12 siang ya, kita startnya jam 12 siang. Nah, namun karena terjadi terjadi sesuatu dan lain hal sebagainya, akhirnya kita akan molor. Akhirnya pengantin baru sampai di gedung itu misalkan 12:10 menit. Nah, artinya kita sudah harus punya plan B. Kak, plan B-nya apa sih? Awalnya kita ada prosesi yang namanya wedding entrance. Wedding entrance itu kurang lebih memakan waktu 3-5 menit. Itu untuk wedding entrance-nya saja. Lalu di situ ada prosesi penuangan champagne atau wedding toast ya, sering rekan-rekan bisa melihat juga. Wedding toast itu kurang lebih memakan waktu 3-5 menit juga. Nah, artinya kita pangkas yang wedding toast ini, kita ubah menjadi ke posisi di belakang atau posisi mungkin pada saat jam-jam yang tidak krusial lagi. Nah, jadi itulah strategi-strategi kita yang benar-benar kita harus punya. Jadi jangan sampai kita selaku tim WO itu tidak punya plan, karena namanya di lapangan itu dinamis, bisa berubah setiap saat dan kapanpun. Itu yang benar-benar. Nah, misalkan kejadian yang memang benar-benar luar biasa menurut saya itu pada saat contoh tahun 2020, di mana banyak kita waktu itu terkena wabah yang namanya COVID-19. Itu wabah non bencana, artinya di luar prediksi kita juga. Namanya bencana itu di luar prediksi. Jadi benar-benar kita harus bagaimana caranya kita mengatur schedule ulang. Karena di situ memang secara aturan sudah keluar bahwa tidak boleh ada acara pernikahan atau bagaimana. Nah, itu yang kita benar-benar harus koordinasi baik dengan klien, dengan vendor. Artinya pada saat dia berubah tanggal tersebut dengan vendor yang mereka sudah sepakatin itu tidak berubah juga. Nah, terkadang hal yang paling besar adalah pada saat misalkan berubah tanggal ke bulan, anggaplah ini ya, bulan Oktober, tanggal 9 bulan Oktober tahun 2020 misalkan. Pada saat waktu itu ternyata di tanggal 9 Oktober 2020 itu sudah punya klien untuk vendor dekorasi. Nah, akhirnya itu susah. Kita harus menyatukan kembali lagi bagaimana di tanggal tersebut semua vendor yang terlibat itu tetap bisa melaksanakan tugasnya, karena waktu itu kita sudah ada dealing, ada kontrak, ada dealing, dan di mana di dealing itu tersebut benar-benar kita harus bisa mempertanggungjawabkannya seperti itu. Nah, itu yang benar-benar waktu itu di tahun 2020, 2021 itu agak rumit, karena di situ proses terjadinya perpindahan-perpindahan yang memang di luar kemauan, baik kemauan kami pihak WO ataupun kemauan pihak klien ataupun kemauan pihak vendor-vendor yang lainnya, karena kita juga sama-sama bekerja dan profesional seperti itu. Nah,
Itu sih yang memang benar-benar eh, menurut saya memang tantangan terbesar untuk menjaga kualitas, karena disitulah kita dinilai sebagai tim WO, kita bisa nggak berkualitas nggak menjadi seorang wedding organizer atau wedding planner. Kita bisa mengatur seluruh rangkaian acara tanpa harus ibaratnya memberatkan ke salah satu pihak, artinya tidak memberatkan ke pihak calon mempelai dan tidak memberatkan ke rekan-rekan vendor yang lainnya. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Mas Jacqueline. Selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda mengendalikan anggaran agar tetap sesuai dengan rencana klien? Dan bagaimana strategi khusus untuk menghindari pembengkakan biaya misalnya itu terjadi? Oke, baik. Untuk menangani situasi tersebut dan juga menangani bagaimana sih klien itu supaya tidak ada pembengkakan. Jadi seperti ini. Dulu namanya acara pernikahan ini tidak ada yang namanya wedding planner, artinya tidak ada yang sebutannya sepaketan lah seperti itu. Sekarang kan memang adanya wedding planner ini kita hadir itu bagaimana caranya kita bisa mengepreskan budget yang sudah dibagi oleh pihak calon mempelai, nanti spare budget yang sekian puluh juta untuk apa, sekian juta untuk apa, seperti itu. Nah, jadi kebanyakan yang saya sering lihat klien-klien yang memang tidak tidak mengambil paket wedding planner, ya saya sampaikan. Jadi seperti ini, namanya mempelai pria, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, mereka memiliki ego yang sangat tinggi. Mempelai pria dia maunya seperti ini, mempelai wanita dia maunya seperti ini, dimana kedua ini kalau misalkan ya tidak diturutin atau tidak dikabulkan keinginannya, namanya pernikahan kan sekali seumur hidup. Jadi bagaimana caranya supaya pernikahan ini benar-benar bisa tidak, artinya tidak memihak ke satu sisi. Tidak memihak ke satu sisi itu tidak mengikuti kemauan perempuan, terus tidak mengikuti kemampuan laki-laki, terus enggak. Kita di sini hadirnya wedding planner supaya bisa mengakomodir dua keinginan mereka ini, namun dengan budget yang benar-benar bisa kita maksimalkan. Artinya contoh, misalkan dekorasi, aku maunya seperti ini, ternyata budget untuk dekorasi itu di angka 30 juta, sedangkan mereka punya budget 25 juta yang memang benar-benar mereka berdua sudah sparekan budget untuk itu. Nah, tapi kalau tidak ada WO di tengah-tengahnya, artinya mereka berdua ini saling ego. Disitulah yang terkadang artinya menjadi polemik dan menjadi masalah yang begitu besar, karena mereka berdua ini kan punya ego masing-masing. Jadi artinya mereka maunya aku mau seperti ini, sedangkan mereka terbatas dengan kemampuan keuangannya. Akhirnya mau tidak mau mempelai pria itu sendiri memenuhi keinginan pihak perempuannya. Akhirnya budgeting yang awalnya 25 juta akhirnya tembus sampai ke 30 juta. Akhirnya lewat budgeting lah seperti itu. Nah, namun adanya wedding planner itu sendiri bisa menengahi antara keinginan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi pihak laki-laki dan perempuan ini tidak bisa lagi yang artinya aku maunya nambah seperti ini, aku mau nambahnya seperti ini, enggak. Jadi wedding planner ini, kami selaku tim wedding planner atau tim WO bisa menguncinya. Artinya tidak ada lagi nih mau penambahan kiri dan kanan pihak laki-laki atau pihak perempuan. Nah, seperti itu. Itulah makanya supaya hadirnya tim wedding planner itu supaya benar-benar bisa mengunci supaya tidak ada keegoan antara calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita. Dan juga yang pasti untuk harga umum dengan harga kami kepada teman-teman vendor itu pasti lebih murah. Artinya makanya kita bisa ngepreskan budget artinya misalkan harga calon mempelai pria dan wanita pada saat bertanya harganya misalkan di angka 30 juta,
mungkin, dan kami bisa di angka 28 juta seperti itu ya, lumayan lah. 2 juta itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, artinya pasti ada pengurangan. Tidak mungkin harga umum dengan harga kami vendor itu sama, makanya lebih enak dan lebih fleksibel. Dan sekarang ini kebanyakan rekan-rekan vendor itu lebih apa ya, lebih lebih tenang. Artinya kalau sudah ada pihak WO-nya, aku taunya, dan pihak WO itu lebih tenang dibanding dengan orang umum. Karena kan kalau orang umum ini kan kita nggak tahu nih latar belakang dan notabene-nya seperti apa. Kita menghindari lah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih kurang lebihnya untuk pertanyaan yang tadi. Oke. Selanjutnya, setelah apa yang telah disampaikan panjang lebar tadi oleh Mas Jacqueline mengenai JR Wedding Planner serta bagaimana sistem pengendalian manajemennya dalam organisasi tersebut, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian evaluasi. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Apakah JR Wedding Planner melakukan evaluasi setelah selesai acara, dan apa saja yang biasanya menjadi fokus dari evaluasi tersebut? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya kita memang setiap habis acara kita akan melaksanakan namanya evaluasi per event dan evaluasi nanti all event. Artinya evaluasi all event itu biasa kita laksanakan di akhir bulan, di mana di situ setiap tim berhak atau kita persilahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala selama di acara tersebut. Jadi jangan sampai apa yang menjadi kendala di event sebelumnya itu terjadi kembali di event selanjutnya. Jadi makanya kita selalu melakukan evaluasi, artinya supaya yang pasti kita bisa memperbaiki kinerja kita selama di lapangan itu seperti apa. Ya, jadi kita akan melakukan evaluasi secara berkala dan rutin, artinya supaya bisa menjadikan tolak ukur kita supaya menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang terakhir buat Mas Jacqueline nih. Mungkin bagaimana JR Wedding Planner mengukur kepuasan klien terhadap acara yang diselenggarakan, dan apakah klien memberikan feedback langsung kepada JR Wedding Planner, dan bagaimana JR Wedding Planner menanggapinya? Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Yang pasti bagaimana dari kami mengukur cara kepuasan dari klien tersebut terhadap pelayanan kami, yang pastinya biasanya itu kita ada istilah yang namanya tuh MLM. Artinya tuh jadi klien yang si A dia merasa puas, akhirnya dia merekomendasi kepada saudaranya, sepupunya, temannya. Nah seperti itu. Jadi kami memang paling sering siklusnya seperti itu. Jadi ngerasa puas dengan pelayanan kami, dengan wedding yang si ini, jadi dia beranak pinak. Artinya dari sanak saudaranya, keponakannya, saudaranya, temannya, dan lain-lainnya. Nah itu memang paling sering terjadi, dan sering kami temuin lah seperti itu. Dan salah satu feedback yang mungkin sering diberikan kepada kami, mungkin ada beberapa klien yang benar-benar memberikan feedback, artinya mungkin salah satunya mungkin dikasih tips, dan juga kalau tidak memberi tips biasanya mengajak rekan-rekan mengajak rekan-rekan tim ini untuk makan bersama. Artinya memang benar-benar itu bentuk dari kepuasan klien terhadap pelayanan kami. Jadi yang memang mungkin yang paling sering dapat tips itu asisten mempelai pria dan asisten mempelai wanita. Mungkin teman-teman kami yang sering jadi asisten itu ya artinya sering mendapat tips, artinya, tapi itu ya memang itu hak mereka. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mengganggu-gugat ataupun meminta ataupun segala macam. Jadi memang itu sudah hak mereka. Artinya klien itu merasa
nilai kepuasan mereka itu sangat tinggi. Artinya apa yang dibayangkan mereka dengan pelayanan kami seperti ini ternyata di luar ekspektasi mereka, benar-benar di luar ekspektasi mereka, makanya mereka memberikan reward atau feedback kepada kami. Jadi seperti itu yang memang benar-benar sering terjadi di apa ya, di JR Wedding Planner itu sendiri. Jadi artinya kalau mungkin secara saya pribadi menilai dari nilai kepuasan klien terhadap kinerja kami itu kurang lebih 90% itu merasa puas, 10% mungkin ada sesuatu dan hal sebagainya. Artinya kan namanya acara, di acara sekalipun ya memang tidak ada yang benar-benar sempurna, tapi pasti ada kekurangan. Namun jangan sampai artinya kita merasa bahwa ini harus suatu kekurangan, tidak, manusia tidak ada yang sempurna, artinya berpikir seperti itu ya jangan sampai ya benar-benar kita juga membuat acara orang juga jelek seperti itu. Artinya kita memaksimalkan secara maksimal mungkin supaya jangan sampai terjadinya kekurangan di setiap acara. Artinya supaya benar-benar tim JR bisa terpakai kembali seperti itu. Itu aja sih kalau dari kita. Dan semuanya itu tadi wawancara sedikit mengenai JR Wedding Planner, bagaimana sistem pengendalian manajemen dalam organisasi tersebut telah disampaikan semua secara jelas dan luar biasa oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Jacqueline. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Jacqueline yang telah meluangkan waktu, memberi pengalamannya kepada kami, serta untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kami ini sendiri. Baik, terima kasih kepada Mas Jacqueline. Sama-sama. Oke, semoga apa yang hari ini bisa saya sharing untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa itu bisa menjadi satu motivasi di mana kita jangan pernah malu bekerja walaupun kalian mahasiswa, artinya sedang belajar, artinya kalian harus sudah punya mental dan kesiapan nanti pada saat di dunia kerja itu benar-benar luar biasa. Jadi artinya inilah bekal untuk kalian. Jadi artinya jangan pernah berpikir bahwa nanti setelah lulus saya mau kerja apa, tapi kita harus berpikir kita lulus, kita bagaimana caranya kita membuka lapangan pekerjaan untuk rekan-rekan yang lainnya, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya ucapkan terima kasih buat Mas Adit dengan Mas Iqbal. Semoga tugas kuliahnya cepat terselesaikan, cepat dapat titel sarjana ekonomi. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya ucapkan terima kasih Mas Adit dan Mas Iqbal. Semoga sukses terus. Terima kasih. Amin.